Mata lahiriah kita ini mampu memandang sebatas ia yang dia tuju, tembok atau apa. Tetapi mata hati kita mampu menembus apa yang ada di pikiran kita. Kita mau melihat di mana kamarku, mata ini tidak mampu melihat. Tapi coba mata hati kita gunakan, pejamkan mata kita, mata hati kita buka, maka mata ini mampu melihat bahwa di sini pintu kamarku, di sini pintu rumahku, di sini jalanku. Itulah dahsyatnya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal khadirun al-kiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum hadzal liqa'i al-mubarak, liqa'i mahabbata wa ikhwat wa dzikr, haitsu tajma'u ala min sahawatihi wa majalis al-ilm wa tazkirah. Inna tasawwufa laysa lahu huwal izali anil haya wal khurba minal waqi'ah, walakinna tazkiyatun nafs wa tutahhiruhul qalb wa tatmiq as-salati billahi ta'ala hatta ya'isha al-insanu min ad-dunya bi jasadihi wa yakunu qalbuhu al-mutaqallib bi rabbih. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Hadirin majelis jamaah subuh yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah. Salawat salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan, di Jumat yang penuh berkah ini, sebuah pertemuan persaudaraan cinta dan zikir kita, di mana kita berkumpul dengan secangkir kopi, teh, sembari menuntut ilmu dan menyucikan jiwa. Tasawuf bukanlah menjauh dari kehidupan atau lari dari kenyataan, tetapi bagaimana membersihkan hati kita, memperbaiki jiwa kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga hidup di dunia dengan jasad kita ini, namun hati kita selalu bersama dengan Allah. Semoga majelis ini menjadi majelis ilmu zikir dengan penuh keberkahan, serta menjadi sebab Allah membersihkan hati kita, membersihkan hati kita dari sifat riya, membersihkan hati kita dari kesombongan, bersihkan hati kita dari dengki. Amin, amin ya rabbal alamin. Majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali ketemu di Jumat yang penuh barakah ini dengan kita coba memuhasabah diri kita, bagaimana kita bisa muraqabah dengan Allah. Kita hidup di zaman yang penuh kesibukan ini, dan tidak ada saya rasa orang yang tidak sibuk. Pagi mencari nafkah, siang bekerja, malam memikirkan keluarga. Semua kita terlibat di dalamnya. Sebagian kita sibuk mengejar harta, jabatan, serta kenyamanan hidup. Namun sering setelah itu didapatkan hati kita terasa kosong. Kenapa demikian? Tentu makut-takutana ki oriwatak kalita. Karena hati manusia diciptakan untuk mengenal Allah. Jika hati kita jauh dari Allah, maka dunia sebesar apapun tidak akan mampu mengisinya. Fi qulubihim fi qalbi faqama la yasudduha illallah. Di dalam hati kekosongan yang tidak dapat dipenuhi kecuali Allah. Jadi marilah kita senantiasa bersikir, memohon ampunan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memurakabahkan diri kita. Makna memurakabahkan diri kita adalah merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita merasa diawasi oleh Allah, ada CCTV kita, maka kita terus akan merasa dipandang oleh Allah, dan seakan-akan perasaan itu terus dipandang oleh Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Kata raqiba berasal dari Asmaul Husna Ar-Raqib, yang berarti maha mengawasi. Hadirin majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pekerja kantoran atau bukan kantoran, kadang kita berhati-hati karena ketika ada CCTV, kadang kita menjaga sikap kita. Contoh, ada CCTV di tiang telepon ini. Ini gunanya apa? Untuk merasa diawasi oleh sang pemilik daripada warkop ini. Allah mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Waktu kita tidak lama. Kata Nabi, baina sittina wa sab'in, 60-70. Lewat 70, tena menajai kulir jama-jama. Kisin namami. Tinggal nafsu kita yang begitu berapi-api. Tetapi banyak yang tidak bisa dilakukan. Paling oleh karenanya perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'lamu khaifatu a'yuni wa ma tukhfi'us sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang hianat
dan apa yang disembunyikan dalam dada. Contoh bahwa nafsu kita masih menguasai diri kita tidak bisa dipungkiri. Masih bisa kita buka-buka HP tadi, menonton, cari yang mana yang enak bagi kita. Oleh karenanya ayat ini menggetarkan hati kita. Bukan hanya perbuatan kita bahwa yang diketahui hanya adalah apa yang kita lakukan oleh Allah, tapi mulai dari niat tak, mulai kita berniat, malaikat pun, Allah pun sudah mengetahui. Jadi kalau di nasi rapi kita tidak mampu melakukan sesuatu dengan lisan kita, maka kalbu kita lah yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita, bersihkan hati kita, pandangan mata kita, mata hati kita. Mata lahiriah kita ini mampu memandang sebatas ia yang dia tuju, tembok atau apa. Tetapi mata hati kita mampu menembus apa yang ada di pikiran kita. Sekarang kita berada di Warkop Putra. Kita mau melihat di mana kamarku. Mata ini tidak mampu melihat. Tapi coba mata hati kita gunakan. Pejamkan mata kita, mata hati kita buka, maka mata ini mampu melihat bahwa di sini pintu kamarku, di sini pintu rumahku, di sini jalanku. Itulah dahsyatnya hati. Dan hati inilah yang selalu kita latih berfikir, menyebut kalimat Allah, Allah, Allah. Karena perbuatan yang kita lakukan, apakah itu niat ataupun pandangan mata, rasa iri, dengki, semuanya diketahui oleh Allah. Oleh karenanya para ulama tasawuf mengatakan aslul muraqabah ala qalbi yuqarribu rabb. Dasarnya muraqabah adalah kesadaran hati bahwa Allah itu selalu dekat. Jadi kalau kita sudah merasakan bahwa Allah ada di sekitar kita, jadi kalau ada sesuatu yang di luar dari apa nalar kita, lalu kita minta, baca doanya, Allahumma Allah bersamaku, Allahu naziri, Allah melihatku, Allahu syahidi, Allah besertaku. Ikhlaskan, Allah yang mengatur segalanya. Pernah berani tidak kita mengikhlaskan bahwa tidak ada lagi? Tapi terkadang itu yang kita masih ragu, lebar kepala, tapi masih kita lakukan sesuai dengan apa yang ada di kepala tak. Oleh karenanya puncaknya yang dikatakan muraqabah adalah ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Jadi puncaknya, jadi engkau beribadah, kita beribadah kepada Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihatnya. Jika kita tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat kita. Nah, kita meletak. Inilah makam ihsan. Ketika seorang sadar bahwa Allah melihatnya, maka ia malu berbuat dosa. Masyiriki. Ia malu menipu. Ia malu mengkhianati amanah. Masyiriki. Kita malu menyakiti sesama kita. Nah, yang sering muncul pada diri kita, kenapa hati kita sering gelisah?
Kenapa kalbu kita ini sering macam-macam yang wa man a'rada an dzikrihi fa inna lahu ma'isyatuhu sadqa. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dari 6.600 sekian ayat, hanya turun dalam waktu kurang lebih 23 tahun sampai sekarang. Inilah yang kita manage. Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah tidak pernah mengatakan bahwa orang miskin itu yang hidupnya sempit. Bisa jadi orang yang kita anggap kaya tetapi sempit hatinya. Allah tidak mengatakan bahwa orang miskin, kata miskin sini hanya karena keterbatasan materi, harta. Tidak. Bisa jadi orang kaya, dia sempit hatinya, rumahnya besar, mewah, punya mobil, ada jabatan, tapi kenapa hatinya selalu gelisah? Kenapa hati kita selalu gelisah? Karena jauh dari Allah. Karena jauh dari Allah. Oleh karenanya tidak ada jembatan lain yang kita lakukan, tidak ada tol yang bisa kita lakukan, yang fast track, yang bisa cepat, kecuali hanya bertaubat. Manusia pertama yang diajarkan yaitu nenek kita Adam alaihissalam, diajarkan di depan malaikat bertobat. Nabi Adam bro, Nabi. Allah menggaranti. Bahkan para malaikat sudah protes. Kenapa lagi mau jadikan manusia sebagai khalifah? Bukankah nanti akan berkelahi, bikin onar? Persoalan tanah sejengkal saja, elok mana nala dan dakwah. Persoalan pagar di maju-maju, minggir-minggir. Persoalan air, satu gelas jadi 2 gelas yang dibayar 1, contoh. Ini semualah yang perlu kita bagaimana merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Allah mengajarkan kepada Adam, fatalaqa Adamu mir rabbihim, Allah mentalkinkan kepada Adam kalimatin fataba alaihim. Jadi tidak ada kata terlambat. Kalau kita meyakini diri kita bahwa merasa dipandang oleh Allah dan akan kembali kepada Allah, siapapun, taubat pintunya. Tidak ada, selagi kita masih bernapas dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menyucikan hati kita dengan mulai bertaubat. Seperti kajian kita yang lalu-lalu, cara pengawasan kita bertobat kepada Allah adalah menjaga wudu. Kalau ini sudah kita coba amalkan, maka tobat itu selalu kita lakukan. Karena semua yang disentuh wudu berpotensi mendatangkan dosa. Semua yang disentuh wudu berpotensi mendatangkan dosa. Dan dosa ini sengaja atau tidak disengaja, itulah manusia. Tangan tak disentuh wudu, mungkin barangkali tidak sengaja buka-buka YouTube, nonton-nonton atau apa dan lain sebagainya. Mulut kita yang mungkin tidak sengaja lantas mengomentari orang, dikanak-kanak orang, cerita orang. Mata, telinga, ubung-ubung, semua disentuh oleh wudu. Maka itulah pintu tobat yang sebenarnya yang setiap hari kita lakukan. Karena dunia tidak diciptakan untuk menjadi sumber kebahagiaan. Jadi dunia, pemahaman dalam kitab Al-Asrar, pandangan sufi bahwa dunia tidak diciptakan untuk menjadi sumber kebahagiaan. A'lamu
annamal hayatud dunya la'ibul lahu wa wasinatu wa tafakhura bainakum, dalam surah Al-Hadid. Jadi ada 114 surah. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia hanyalah permainan. Halo, ondrobat cule-cule, sendal gurau, biasa kita bercanda, perhiasan, mau mengumpulkan yang indah-indah dan saling berbangga. Al-Quran sudah bercerita. Jadi Al-Quran ini datang disempurnakan semua, mulai dari Daud, Zabur, Injil, kembali kepada Al-Quran, semua sempurna. Sama dengan sujudnya para nabi-nabi dulu. Ada yang ibadah berdiri terus, ada yang beribadah ruku terus, ada yang beribadah sujud terus. Nah, kita umatnya Muhammad dalam mana nih? Mulai berdiri, ruku, sujud, saking sempurnanya. Oleh karenanya itu, dunia itu seperti bayangan. Semakin dikejar, semakin jauh. Biasa ada orang stres, cocok rekenna salah bilanna. Nareking mencedekin sikit tapi salah bilang. Sekarang ada kasus MBG, banyak yang bermasalah. Jangan dicerita, cocok rekenna salah bilanna. Inilah mungkin salah bagi-baginya. Bisa jadi cocok rekenna, cocok bilanna, salah bagi-baginya. Bermasalah atau apa? Semakin dicintai, semakin membuat kita kecewa. Jadi ada ungkapan filosofi orang Arab, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagidaka yawmamma wa bagid bagidaka yawmamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Ini ungkapan. Janganlah kau cintai orang yang kau cintai dengan cinta, dengan betul-betul cinta, karena bisa jadi yang kau cintai itu nanti akan menjadi musuhmu. Dan janganlah kau benci orang dengan betul-betul benci, karena bisa jadi yang kau benci itu dia penyelamatmu nanti, dia yang selamatkan kau. Oleh karenanya Nabi jauh-jauh sebelum mengatakan, tanya umatku yang punya bombe dasakara kina bita, bukan umatku yang memutuskan hubungan silaturahim. Dengan adanya berkah warkop ngopi bersama ini menciptakan suasana baru. Kita tidak risih datang. Bagaimana caranya ini Pak Haji Makmur supaya banyak? Hiduplah kita. Oleh karenanya Hasan Al-Basri mengatakan, man uhibbud dunya sahaba khauful akhirah minal qalb. Barang siapa yang terlalu mencintai dunia, maka rasa takut kepada akhirat akan hilang dari hatinya. Tahu ni mati. Biar bagaimana banyaknya, tetap kain kapan di sekian meter yang dibawa. Tidak mungkin dibilang belikan kain wol putih yang paling mahal. Tidak demikian. Oleh karenanya majelis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi jam 7. Coba kita ingat masa muda kita. Kita list dulu melihat masa muda kita. Karena kalau saya tidak salah ini separuhnya di atas 50 tahun yang hadir nih. Termasuk saya tua tomak kurang karena sudah 56. Tapi selalu merasa muda. Bagaimana lebih tua lagi? Kalau selalu hadir di warkop berarti selalu merasa muda. Kata-katanya di warkop tempatnya anak-anak muda, padahal tomak tua bisa tonji. Oleh karenanya mari kita ingat masa muda kita. Dulu kita berlari mengejar cita-cita. Cita-cita itu dikejar terus. Saya masih ingat waktu jual kelapa di Pasar Karwisi, karena orang tua saya di Karwisi tahun 80-an. Saya jual es batu, yang es batu balo baru digergaji, diikat dengan tali rapia, dijual kalau mau buka puasa. Nah, itu dulu. Ambil campuran di Pasar Tero naik sepeda. Nah, kalau saya ingat, bawa ke Karwisi, jual lambace, jual ini. Karena ada perasaan jenuh, bosan, saya minta, saya mau masuk pesantren.
Dikirimlah saya ke Mangkoso, di pegunungan, tidak ada yang bisa dilihat. Selesai di Mangkoso, tidak pernah naik pesawat kemana-mana, langsung naik pesawat pergi ke Kairo, Mesir. Pertama kali saya naik pesawat itu nih. Nah, ini kita kejar cita-cita. Dulu selalu kita kejar. Dan hari ini kita kembali melihat diri kita masing-masing. Apakah rambut tak sudah putih? Kecuali yang di Semer ya. Kita kembali. Hari ini rambut kita mulai memutih. Sebagian teman kita yang sama-sama bermain, yang sama-sama punya cita-cita, mungkin sudah mendahului kita di dalam kubur. Karena ruh nanti itu bertemu. Data miano, bagaimana, di mana kok ini? Mana milu teman SMA itu? Ketemu ini ruh. Oh, tidak tahu mana selalu. Ini yang kucini di rumah sakit Sumpaing. Dulu kita mengantar jenazah. Hari ini kita mengantar. Bisa saja besok atau lusa kita yang diantar. Oleh karenanya Allah berfirman, kullu nafsin sa'ikatil maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Yang membuat hati tenang menjelang kematian bukanlah jumlah harta, tetapi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengajian kita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terkesima, kita posisikan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang merasa dirinya sebagai suami, posisikan diri kita sebagai suami. Allah melihat kita bagaimana memperlakukan istri kita. Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hadis Tirmizi. Ini kita diingatkan, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya. Tapi terkadang kita banyak tak lupa motere di keluarga ta. Mari. Tidak ada kata finish, tidak ada kata terlambat. Taubat adalah pintunya. Masih bisa dirasakan yang mana kopi, yang mana teh susu, yang mana ini, ada pintu taubat. Karena kita ini diciptakan oleh Allah dan diresmikan di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini adalah khalifah, kita ini adalah wakil Tuhan, kita ini adalah dipercaya mengelola ini lino, kita ini adalah pemimpin. Dan semua apa yang kita pimpin dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin manusia yang ada di sekeliling kita tidak tahu, tetapi Allah tahu. Mungkin atasan kita tidak melihat, tetapi Allah melihat. Mungkin laporan-laporan kita bisa dimanipulasi yang keangka, tetapi catatan malaikat tidak pernah salah. Bahagia karena Allah marnuki nasabiki pong Allah Ta'ala. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Allah tidak mengatakan tenang karena mata, tenang karena rumah, tenang karena jabatan, tetapi hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Coba kau pernah sumpajang sekejap saja, puang bahasa Bugis, bahasa Makassar, ekar. Ya Allah, saya tidak tahu berapa lama lagi aku dipercaya untuk hidup di bumi ini. Saya mohon ampunanmu ya Allah. Ada pengakuan, dan pengakuan banyak yang lalai telah saya lakukan. Inilah kebahagiaan para ulama dan orang-orang soleh yang masih sempat merenung
bahwa dirinya banyak dosa yang telah dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sebagai penutup, kesimpulan daripada apa yang kita diskusikan, kita kaji di pagi ini adalah bagaimana kita bisa belajar untuk meraqabah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa suatu ketika kita akan meninggalkan rumah yang kita bangun, meninggalkan kendaraan yang kita miliki, yang kita banggakan, meninggalkan warkop yang sering kita tempat kumpul-kumpul. Yang ikut bersama kita, ingatlah, ini celengan minawang. Kehadiran kita ikut karena iman, amal soleh ikut menemani kita, keikhlasan kita ikut menemani kita, dan hati yang mengenal Allah itu dan selalu kita bangun. Karena belum tentu kita kenal dia, dia kenal kita. Kita kenal Prabowo, tapi belum tentu nak kenal kita. Sama dengan Allah, kita kenal Allah, tapi belum tentu Allah mengenal kita. Cara mengenal Allah, bangunlah komunikasi dengan merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, saya mau ijazahkan, kalau Bapak ikhlas menerima, doa ini adalah doa seorang sufi ketika dihadapkan oleh permasalahan, dihadapkan oleh kesusahan, dihadapkan dengan persoalan-persoalan ia ragu dengan Allah. Dengan ini saya ijazahkan, saya berikan kepada hadirin, karena saya ingat setiap sesuatu yang kita mau lakukan, bacalah pertama selawat, lalu minta kepada Allah, Allahumma Allah bersamaku, Allahu naziri, Allah melihatku, Allahu syahidi, Allah besertaku. Diingat, tadi kikaran Allah, Allah bersamaku, Allah besertaku, kira-kira apa? Insya Allah ini saya terima dari salah satu ulama menurut saya yang ada di Mesir, yang dia juga terima dari sanadnya terus sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Billahi taufik wa da'wah wal irsyad wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita telah mendengarkan oleh